Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam para santriwan, santriwati dan para pemirsa dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengkaji tentang sifatus sholat. Sebelumnya kita telah membahas rukun sholat yang nomor 4, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Namun dalam pembahasan tersebut masih ada hal yang perlu dibahas, karena kemarin kita telah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit yang bunyinya seperti ini, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Nah, untuk yang sekarang kita akan mengkaji pembahasan selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni, yang mana hadis tersebut berbunyi la tujzi'u sholatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Nah, untuk pembahasan hadis tersebut, yang pertama kita akan membaca logatnya tersebut, logat hadis tersebut, kemudian akan dijelaskan oleh Pak Yai dengan menggunakan metode tahlilul lafdi, tahlilul nahwi, tahlilul sorfi, dan tahlilul mubalaghah ya Pak Yai. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu pembacaan lughah. Oke, para santri bisa mengikuti bacaan lughah tersebut. La tujiu, la-nya itu apa itu namanya? La. Tujiu apa singkatnya? Fi'il mudhari. Sulasi rubai. Sulasi. Mujarrad majid. Majid. Warna Awal. Kesatu. Coba tasrif. Ajza'a yujzi'u ijza'an fahuwa mujzi'un wa dzaka mujza'un. Ajzi la tujzi mujza'un mujza'un. Kata dasarnya apa? Jaza'a. Fi'il bin apa? Bina mahmus. Mahmud apa? Mahmuzam. Ajja'a yujji'u. Nah, kalau di dalam ilmu balaghah, fi'il itu disebut musnad apa? Musnad. La tuji'u sholatun. Sholatun itu kalau di dalam ilmu nahwu disebut fa'il apa? Fa'il. Kalau dalam ilmu balaghah Musnad ilaih. Lalu dalam musnad ilaih itu di sana dengan isim nakiro. Kalau di dalam ilmu balaghah, musnad ilaih dengan isim nakiro itu ada nuktahnya, ada faedahnya. Apa faedahnya? Di antaranya ada tahkir, ada taklil, ada damin, ada jahlin. Bagaimana baitnya? Bagaimana jual maklumnya? Wa Nakaru ifrodan au tafsiran tanwihan au ta'diman au ta'khiran kajalin au tajahulin tahwilin tahwinin au tarbisin au taklilin. Lalu bawa kalimat la tuji'u sholatun la yuqra'u fiha bi fathil kitab. Tidak cukup sholat yang di dalam sholatnya tidak pakai Fatihah. Jadi la yuqra'u itu jumlah. Jumlah di sana itu sebelum nakiro. Kalau jumlah sebelum nakiro itu jadi sifat. Berarti disifatan. Apa faedahnya di dalam ilmu bayan? Apabila isim nakiro disifatan, bagaimana atunya? Wa wasfu tasbih au tafsirin min sana tauqibin au tafsirin. Di sana bisa mengandung mana tahsis atau tahkir, bisa itu. Tajahul bisa gitu, mananya gitu. Sebab orang yang tidak sempur sholatnya gitu. Itu kajian tahlilul sorfi wa tahlilul nahwi wa tahlilul ilmu bayan. Sekarang bagaimana tahlilul lafdi menurut Ibanatul Ahkam? Coba itu. Yang dimaksud la tuji'u sholatun itu apa?
Tapi yang kita tadi teh la tuji'u tidak cukup apa sholatun sholat. Apa yang dimaksud la tuji'u sholatun? Anapyu mutawajjun ila ja'i, artinya tidak cukup itu pama la yuji'u laisa bisolati syar'in, sesuatu yang tidak cukup itu adalah tidak disebut sholat menurut syara. Dan diartikan juga ini latab alu, ada syarah latab alu ibab ila bi fatihatil kitab ay latakro'u holpal imami syai'an ila bi fatihatil kitab wa wamul ala salatul jariyah. Ini maksudnya latakro'u holpal imam syai'an minal Quran itu tidak boleh membaca syai'an minal Quran, tidak boleh membaca Al-Quran ila bi fatihal kitab selain membaca Fatihah. Wa huwa mahmulun ala sholatil jariyati, itu dihadapkan kepada sholat yang keras gitu. Jadi maksudnya latab au ila bi fatihal kitab itu jangan membaca makmum di belakang imam kecuali membaca Fatihah. Misalnya imam lagi membaca tentang surat selain Fatihah tidak boleh membaca. Yang mulai dibaca hanyalah membaca Fatihah, itu maksudnya. Itu di dalam sholat yang jahar. Sholat yang jahar itu sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Tapi kalau dalam sholat yang halus, yang tidak keras mah lohor, misalnya asar boleh membaca selain surat Al-Fatihah makmum itu. La taqra'u wa huwa mamul as-salatul jariyah lima Muhammad ubada anu sallallahu alaihi terus. Nah, diperkuat juga dengan hadis ini layak ro'ana nun apa itu? Nun taukid apa? Sakilah. Layak ro'ana, jangan membaca sama sekali. Lamun cek bahasa ieu mah teu meunang maca nu nyanyian. Layak ro'ana ahadu minkum syai'an minal Quran, tidak boleh membaca Quran. Tapi syarat idza jahartu bil qiraati, apabila saya membaca ila bi umil Quran, kecuali membaca umul Quran. Jadi maksudnya apabila makmum di belakang imam membaca sholat yang keras, makmum tidak boleh membaca selain surat Al-Fatihah. Apa artinya? Wal mafhumu, dan pemahamannya adalah mimma dukira anna sholata siriyati yaqra'ul ma'mumu biha bi umul Quran wa ghairiha. Jadi yang tidak boleh makmum membaca selain Fatihah itu apabila sholatnya ada syarat dikeraskan. Tapi kalau dalam surat yang tidak dikeraskan mah boleh makmum membaca selain surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lainnya. Kesimpulannya hadis yang tadi itu apa? Fa innahu la sholata liman yaqra'ha, tidak termasuk sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Taklilun itu sebagai alasan listisna il Fatihati, mengecualikan membaca Fatihah minanayil madkuri, dari larangan yang disebut tadi teh. Wada ya dulu ala wujul Fatihati ala makmum, dan menunjukkan bahwa wajib membaca Fatihah bagi makmum wa ghairihi, dan selain makmum, fi kulli rakaatin, di dalam setiap rakaat, minas sholati siriyati, dari sholat yang pelan-pelan, wal jahriyati, dengan sholat yang keras, wa alihi, dan kepada pendapat al-jumhur wa alil jumhur. Ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi menurut pendapat dalil yang tadi ada la sholata liman lam yaqra'ha teh wa huwa yadullu ala wujubil Fatihah, itu adalah menunjukkan wajib Fatihah.
alal makmumi kepada makmum wa ghairi dan selain makmum fi kulli rakaatin pada setiap rakaat mina sholati syiriyati wal jahriyati, baik sholat yang pelan atau yang keras. Itu alil jumhur, itu adalah disepakati oleh jumhur ulama. Lalu ada pendapat Imam Syafi'i bagaimana orang yang terlambat membaca surat Fatihah. Qala berpendapat siapa Asyafi'i Imam Syafi'i tuskotu digugurkan, artinya gak usah Fatihah, artinya tidak usah membaca Fatihah. Aman adrokal imama rokian, ketika menemukan makmum kepada imam sambil membaca ruku. Jadi kalau misalnya kita datang masbuk imam lagi ruku, kita gak usah masa Fatihah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Sama dengan di dalam kitab Fathul Mu'in, coba gerak. Ada di dalam Fathul Mu'in juga bunyinya dalam Warabi'uha itu. Coba baca aja. Warabi'uha sareng ari nomor kaopat tina rukun salat qiraatul Fatihati eta maca surah Al-Fatihah. Kulla rakaatin dina setiap rakaat fi qiyamiha dina ngadegna itu salat. Di khabari Syaikhani karena aya hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Aya fi kulli rakaatin tegasna dina setiap rakaat illa rakaat masbukin kecuali rakaatna jalmi anu katinggalan. Fala tajibu mangka henteu wajib itu Al-Fatihah alaihi ka itu masbuk fiha dina itu salat. Hai sulam yudrik sakira henteu mendakan itu masbuk zamanan kana waktu yasa'u anu ngaluaskeun itu zaman Al-Fatihata kana maca surah Fatihah min qiyamil imami tina ngadegna imam. Walau fi kulli rakaatin sareng sanajan dina setiap pirang-pirang rakaat lisabqihi karena mayunana itu imam fi ula dina rakaat pertama wa takhallu fil ma'mumi sareng mandeurina itu makmum anhu itu imam. Jadi kalimat yang ada di dalam Ibanatul Ahkam itu menceritakan masbuk sama di dalam kalimat fi kulli rakaatin ila rakaata masbukin pala tajibu alaihi fiha haisulam yudrik jamanan yasau al-Fatihah. Jadi apabila tidak mencukupi makmum untuk membaca Fatihah, jadi boleh makmum tidak membaca Fatihah apabila imam sudah ruku. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Apa alasannya bahwa masbuk itu tidak usah membaca surat Fatihah? Wastadalu al-dalika, dan berdalil jumhur ulama kepada yang diceritakan itu, di mana tadi itu wastadalu ala dalika itu bahwa wajib membaca Fatihah bagi makmum dan imam itu adalah bihadisil musii sholatuhu, dalam hadis yang jelek di dalam sholatnya yang Walid bin Rafi itu. Bagaimana wadalika dan hadis itu adalah hinama alama ketika mengajar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam awal rakaatin dalam rakaat pertama. Jadi dalil yang mewajibkan membaca Fatihah makmum dan selain makmum itu ketika mengajarkan Nabi di dalam hadis yang jelek di dalam sholatnya, di mana Nabi itu mengajarkan dari dalam rakaat setiap rakaat itu harus membaca Fatihah. Waqala nyarios Nabi lahu kepada Walid sahabat sum'af'al, harus mengerjakan dalika seperti sholat itu fi sholatika di dalam sholatmu kuliah seluruh sholat. Itu adalah menurut jumhur ulama bahwa sholat itu wajib dibaca Fatihah. Yang kedua, bagaimana membaca Fatihah menurut Abi Hanifah. Waqala berpendapat siapa Abu Hanifah biadami qiraatil mamumi, tidak usah membaca makmum lah kepada Fatihah
fil jahriyati di dalam sholat yang keras, wasiriyati dan sholat yang halus. Jadi makmumah sholat yang keras, sholat yang pelan-pelan, tidak usah membaca Fatihah. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Apa yang menjadi alasannya? Wastadala, dan karena ada dalil menurut Abu Hanifah ala dalika kepada gak usah membaca Fatihah itu adalah bima rawa Daraqutni an Abdullah bin Sadad an Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkan alhu imamun faqiraatul imam. Bacaan imam itu, bacaan makmum itu adalah lahu qiraatun. Jadi bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi cukupnya membaca nanti ku imam. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Bahkan di dalam hadis Abu Dawud, al imamu dominun, imam itu adalah menanggung kepada bacaannya makmum. Al imamu dominun, itu alasan. Jadi itu sebagai alasan bahwa menurut Abu Hanifah apabila imam membaca Fatihah, makmum tidak usah membaca Fatihah. Itu menurut pendapat Abu Hanifah biadami qiraatil makmum laha fil jahriyati wasariyati, dengan alasan mangkana lahu imamun faqiraatul imam lahu qiraatun. Yang kedua, al imamu dominun, itu alasannya bahwa bacaan makmum itu ditanggungjawabkan oleh imam. Fikih bagaimana memahami hadis ini? Fikul hadisi wujubu qiraatil Fatihah, wajib membaca Fatihah fi sholat, wa annaha, dan sesungguhnya membaca Fatihah itu ruknun, adalah rukun, wa bihi, dan pendapat itu qala al jumhur, itu adalah jumhur ulama. Jumhur ulama di sana termasuk Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Tapi waqala, dan berpendapat siapa Abu Hanifah laisat, bukan apa Fatihah itu rukun. Menurut Abu Hanifah bahwa membaca Fatihah itu bukan rukun, baruknu mutlaqul qiraah. Rukun itu adalah membaca bacaan mutlak membacanya. Jadi mutlaqul qiraah. Jadi bacanya mutlak rukunnya, bukan membaca Fatihahnya. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Berbeda seorang ya Abu Hanifah. Tidak apa-apalah. Sofyan, ayo. Jadi kesimpulannya bahwa dalam hadis yang tadi disebutkan la tajzi'u sholatu, la tujzi'u sholatu, ya. Maknanya yang pertama dengan menggunakan tahlilul lafdi, tahlilul surfi, tahlilul balaghah, dikatakan bahwa sholat tersebut tidak cukup atau tidak sempurna dikarenakan sholat yang merupakan musnad ilaih terbentuk dari isim nakirah, begitu Pak ya. Jadi tidak cukup, tidak sempurna sholat seseorang jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, apabila kita sholat berjamaah sebagai makmum, tidak boleh membaca kecuali surah Al-Fatihah. Nah, kemudian dikatakan apabila makmumnya tersebut masbuk, maka jika tidak ada waktu untuk membaca surah Al-Fatihah, tidak perlu membaca surah Al-Fatihah, tidak diwajibkan. Nah, adapun ya itu adalah pendapat menurut Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Abu Hanifah bahwa makmum baik dalam sholat jahriyah atau sirriyah, sholat yang dikeraskan atau dipelankan, tidak usah membaca surah Al-Fatihah karena bacaan surah Fatihah telah diwakili oleh imam. Mungkin itu kesimpulannya Pak Yai. Ya, mungkin dicukupkan sekian pembahasan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin, dan kita bisa mengamalkan ilmu dari Pak Yai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.